putus asa. Bahkan syarat untuk putus asa itu cuma satu saja, illal qaumul kafirun, orang yang ingkar. Kalau mau putus asa syaratnya ingkar, kafir dulu kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sesulit apapun salat misalnya. Orang yang tidak bisa salat berdiri, salat duduk di kursi. Tidak bisa di kursi, berbaring miring menghadap kiblat. Tidak bisa berbaring, terlentang, salat dengan isyarat mata. Puasa, yang tidak bisa puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di luar Ramadan. Yang tidak sanggup, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Haji misalnya, yang tidak bisa berangkat haji berangkat umrah. Yang umrah tidak bisa, man shallal ghadata fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tambah. Sempurna. Hadis riwayat Tirmizi, hadisun hasan. Jadi tidak ada harga mati dalam Islam, putus asa, tidak. Jadi kalau tidak bisa beraktivitas di luar rumah, di dalam rumah, apa yang bisa kita lakukan? Fa idza faragta fansab. Kalau kau lepas dari satu aktivitas, pindah ke aktivitas yang lain. Orang yang berhenti berarti mati. Fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan, maka ada barakah. Di kulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekah. Kaki dilangkahkan, tangan dihayunkan, mata dikedipkan, telinga dipakai mendengar, bisikan hati, lintasan pikiran, semua bernilai ibadah. Bahkan orang beriman itu nafasnya pun ibadah. Dalam satu tarikannya beribadah. Ketika saya sampai di majelis Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, saya lihat tidak ada yang pakai tasbih. Saya segan untuk bertanya. Biasanya di majelis-majelis orang tasawuf pakai tasbih. Satu pun tak ada pakai tasbih. Pas mau pulang dia jelaskan. Mungkin dia tahu dalam lintasan hati kami bertanya, kok enggak pakai tasbih? Rupanya zikirnya dalam satu tarikan nafas. Jadi kalau tarikan nafasnya sekali, la ilaha illallah, hembus la ilaha illallah, kata dia, sehari semalam itu kalau kita istiqamah bisa 24.000 la ilaha. Karena nafas ini cuma 2, tarik sekali, hembus sekali, tarik sekali, hembus sekali, la ilaha illallah, hembusnya pun la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat ada seorang ulama misalnya diam saja, dia sedang mengamalkan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ketika datang orang, dia ngobrol. Maka jangan heran orang kalau semakin tua itu ngobrol nggak mau berhenti, seperti CD rusak, seperti kaset koslet, cerita terus. Kadang sampai 2-3 kali cerita yang sama diulang-ulang. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kita dari itu dengan zikir. Jadi mereka yang banyak berzikir itu dia ada kejar setoran. Satu hari dia mewajibkan dirinya berzikir 5.000. Selawatnya 1.000, tasbihnya 1.000, istighfarnya 1.000, la ilaha illallahnya 1.000. Tapi dia tidak bicara ke orang lain, khusus dia melazimkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu banyak orang stres, sekolah libur, kantor libur, mau pergi beraktivitas takut corona. Tapi orang-orang beriman dia tidak stres karena penuh dengan aktivitas. Baik, kita lanjutkan. Dulu setiap kita ada tabligh akhbar banyak kertas yang tidak bisa terjawab, dan saya janjikan nanti saya akan jawab dan diupload di internet. Jadi al-wa'du dain, janji adalah hutang. Hutang mesti ditunaikan, kalau tidak kita akan ditanya di hadapan Allah. Ini adalah kertas-kertas, entah berapa malam lagi baru selesai, kita akan jawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, bagaimana kita menghadapi ujian agar kita sabar? Pertama, kita pahami bahwa yang memberikan ujian itu Allah. Yang kedua, bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita ini kal mayyit baina ma yaghsiluhu. Kita ini seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Tangan kita mau dibelokkan, yang mau diginikan, yang mau dimasukkannya ke hidung, kapas mau disiramnya air, itu terserah dia.
ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali adalah akidah, keyakinan bahwa kita adalah makhluk Allah. Di dunia ini cuma ada dua, Khaliq Allah, makhluk, kita makhluk. Makhluk itu masih Allah, selain dari Allah, ikut dia. Makanya makna Islam itu artinya istislam, berserah diri, al-inqiyad, patuh, at-ta'ah, taat. Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama kali. Yang kedua, minta kekuatan dari Allah. Ya Allah, ini Engkau yang memberikan ujian, aku yakin Engkau pasti berikan karena menurut ilmu Engkau aku mampu. Karena Engkau berkata dalam ayat-Mu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan lebih dari kemampuan. Kuatkan hatiku supaya aku sabar. Yang ketiga, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu karena ada tiga kemungkinan. Pertama, menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Allah berikan supaya kita bersih. Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang, dia biarkan kita berdosa di akhirat baru diazab. Tapi kita, Allah sayang hatta yamshi 'alal ardi ma kana 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, tak ada dosa sama sekali. Yang kedua, boleh jadi Allah sudah tempatkan kita di suatu tempat yang terpuji, cuman amal kita kurang. Maka kata Allah, coba lihat catatan hambaku ini, catat amalnya kurang ya Allah, beri dia ujian. Supaya kalau dia sabar, dia bisa naik ke sana. Yang ketiga, bahwa Allah mau berikan kita amalan yang kita tidak sadar, tapi pahalanya lebih besar daripada salat tahajud, lebih besar daripada jihad fisabilillah, lebih besar daripada mati berperang, lebih besar daripada haji dan umrah. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan orang yang sabar bighairi hisab. Yang keempat, kita mesti yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di surga Allah bertanya, "Madza turidun?" Kalian yang sudah masuk surga, sudah dapat semuanya, muttaqina fiha 'alal ara'ik. Mereka duduk bersandar di kursi-kursi dipan yang panjang. Jannatin tajri min tahtihal anhar, di bawah mereka ada taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lalu kemudian Allah bertanya, "Wa madza turidun?" Habis ini kalian mau apa lagi? Semua penghuni surga menjawab, "Ridhaka." Ada satu yang kami belum dapat, ridhaka, ridha. Dan orang yang mendapat ridha Allah itu adalah orang yang ridha menerima segala ujian dari Allah SWT. Makanya ketika bangun pagi hari, kita tidak tahu nanti siang sampai sore malam kita dapat apa. Makanya kita katakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billah, aku ridha ya Allah. Apapun yang kau kasih, aku ridha ya Allah. Ridha Allah maqam yang paling tertinggi. Orang kalau sudah ridha, maka apapun yang dia kasih. Allah ridha kepada Muhammad SAW. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, akan kuberikan ya Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi kuat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ukhti dari Cirebon. Saya memiliki dua ibu yang sangat luar biasa. Akan tetapi saya sudah lama tinggal dengan ibu yang membesarkan saya, bukan yang melahirkan saya. Tapi alhamdulillah keduanya masih sehat walafiat. Ada ibu yang melahirkan, ada ibu yang membesarkan. Jika saya memiliki rezeki dan ingin memberangkatkan ke tanah suci hanya mampu satu orang, saya mendahulukan siapa? Ibu yang melahirkan saya atau ibu yang membesarkan saya? Kalau kau berangkatkan yang membesarkanmu, tahu yang melahirkanmu, luka hatinya. Kalau kau berangkatkan yang melahirkanmu, tahu yang membesarkanmu, luka hatinya. Yang ini kau lahir dari rahimnya, yang ini kau lahir dari hatinya. Maka kau simpan dulu, kau tabung sampai masanya cukup. Apalagi sekarang untuk berangkat haji, storkan aja, storkan dua-dua. Sampaikan ke mereka berdua, ibu yang melahirkan aku, ibu yang membesarkan aku, kalian berdua sudah aku daftarkan ONH. Bahagia keduanya. Perbuatan yang paling bahagia adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman. Pagi-pagi siapkan beberapa uang kerincing, uang receh, uang 2.000, 5.000, supaya kita ketika kita lihat ada orang yang layak berbagi, itu untuk melembutkan hati. At-ta'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim. Kalau beli nasi, beli satu bungkus untuk kita, satu bungkus saja satu. Nanti mungkin di jalan kita akan ketemu. Untuk melembutkan hati, menyenangkan hati orang lain,
ketika ada rahmat untuk orang lain, disitulah Allah menurunkan rahmat untuk kita. Yang satu ini meregang nyawa, melahirkanmu, mengeluarkan engkau dari alam rahim ke alam dunia. Yang satu ini menyelamatkan engkau sehingga engkau bisa menjadi remaja dan dewasa. Dua-duanya mesti dibalas. Allahu a'lam bishawab. Apakah boleh mengamalkan mazhab yang berbeda-beda, bukan mengambil yang ringan, enak-enak saja, tidak darurat? Pendapat pertama disebutkan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pendapat yang pertama sangat ketat, tidak boleh talfik sama sekali. Haram talfik. Makanya banyak di antara kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita hanya mazhab Syafi'i. Kalau di Al-Wasliyah, Al-Jami'atul Wasliyah, mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali, Maliki. Perti begitu juga, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, mazhab Syafi'i. Nahdlatul Ulama baru disebut 4 mazhab. Jadi Nahdlatul Ulama dalam bidang mazhab ini dia lebih longgar. Kalau Perti, mazhab Syafi'i saja. Al-Wasliyah, mazhab Syafi'i saja. Sebetulnya tujuan mereka bukan mau menyalahkan Hanafi, Maliki, Hambali. Mereka ulama-ulama besar belajar di Makkah. Tapi mereka tidak ingin kita main-main dengan mazhab. Pendapat yang kedua mengatakan semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya benar, silakan aja. Nah, ini liberal mazhab. Boleh pakai Hanafi, boleh pakai Maliki, boleh pakai Hambali. Bertolak belakang antara pendapat pertama dan yang kedua. Saya pakai pendapat yang tengah. Syaratnya ketat. Yang pertama mengerti mazhab. Yang kedua tidak dalam satu qadiyah, tidak dalam satu masalah. Yang ketiga syaratnya tidak tatabu' rukhas, mencari enak-enaknya, gampang-gampangnya, mudah-mudah. Jadi 3 pendapat tentang mazhab. Saya sendiri lebih memilih satu mazhab supaya selamat dan tidak syak, tidak ragu. Mengikut guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz saya dari Sukabumi. Di tempat saya rata-rata setiap melaksanakan sholat fardu ada kunut nazilah. Apa boleh setiap sholat fardu ada kunut? Dan bagaimana hukum dan penjelasannya? Semoga Ustadz dimenangkan oleh Allah dari pelapor-pelapor yang tak jelas. Amin ya rabbal alamin. Kunut ada namanya kunut subuh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Bedanya kalau mazhab Syafi'i kunut subuhnya setelah rukuk i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa min syai'in ba'd. Allahumma hdina fi man hadait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk, selepas membaca ayat. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Imam baca kunut. Kunutnya sir, tidak berbunyi. Habis itu baru rukuk. Itu beda kunut Maliki dengan kunut Syafi'i. Hanafi dengan Hambali tak ada kunut subuh. Yang kedua kunut witir. Kunut witir ini terbagi 3 mazhab. Mazhab yang pertama tak ada kunut sama sekali dalam witir. Mazhab yang kedua ada kunut setelah pertengahan, setelah malam 15. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang ketiga kunut dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada dari sejak malam pertama dia sudah baca kunut, itu namanya kunut witir. Yang ketiga kunut nazilah. Kunut nazilah ketika terjadi musibah. Kunut ketika, bahkan ketika salat Jumat pun kunut. Saya pulang dari Maroko haji tahun 2007. Setelah itu bulan Maret ke Brunei Darussalam. Beberapa kali sholat Jumat di Bandar Seri Begawan dibacakan. Perintah dari Sultan karena banyak musibah maka membaca kunut pada sholat Jumat. Di Malaysia juga begitu. Perintah dari Mufti membaca kunut pada sholat Jumat. Nah, ini. Jadi tentang membaca kunut pada sholat fardu itu adalah mana dalilnya? Ketika Nabi mengutus para da'i, lalu da'i itu dibunuh oleh orang kafir musyrik. Lalu kemudian Nabi SAW berkunut selama sebulan, kunut nazilah. Allahumma la'an bani Ri'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Ya Allah la'anatlah bani Ri'il, la'anatlah Zakwan, la'anatlah Usayyah. Thumma tarakahu. Setelah sebulan Nabi meninggalkan kunut. Di situ letak ikhtilafnya. Kata Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi, thumma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan
meninggalkan laknat. Kunutnya terus, tapi yang berhenti itu laknatnya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan kunutnya berhenti. Nah, di situ ikhtilaf antara kunut nazilah dengan kunut subuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, berdosakah jika mengambil uang suami diam-diam untuk membeli keperluan sendiri kalau suaminya pelit? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Lalu kemudian Nabi duduk di atas bukit Safa, datang seorang perempuan. Kata perempuan ini, "Inna Aba Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku namanya Abu Sufyan, orangnya syahih. Syahih itu lebih parah daripada bakhil. Pelit sekali. Bolehkah aku ambil uangnya untuk memberi makan anak-anakku dan keperluan aku sehari-hari? Kata Nabi, ambillah. Ambil secukupnya untuk keperluan sehari-hari. Makanya seorang suami ketika setelah akad nikah disuruh Pak Kua baca, coba baca ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya standar. Untuk kota itu kira-kira standarnya untuk keperluan makan, rumah, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak, itu kira-kiranya berapa cukupnya untuk kota itu. Tentu kita tidak bisa samakan antara Saudi Arabia, Maroko, Sudan, Jakarta, Pekanbaru, Sumatera, Kalimantan. Tidak sama, Papua beda. Makanya digunakan kata urf. Menurut standar di negeri itu berapa? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang sedang. Standarnya 3 juta. Lalu suami memberi 1 juta, maka boleh dia ambil 2 juta. Lebih dari itu berarti dia melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampau batas. Wallahu a'lam bishawab. Kelas 7A, Ibnu Rushd. Apakah peran ibu lebih penting daripada ayah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Kata seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab, ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Sumaman, abuka. Nabi menyebut 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. Dalam ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau beribadah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Untuk ayah dan ibumu, maka berbuat baiklah engkau. Dalam hadis lain, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti, sayangi ayah, taati, senangkan hatinya, beri dia makanan, pakaian, sara hidupnya, berikan dia hadiah, beri dia surprise, senangkan, bahagiakan. Tapi ibu lebih, karena ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengembalikan uang kepada orang yang saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Jumlahnya saya lupa. Saya sebagai orangnya sudah pindah. Juga sebagian orangnya sudah pindah tak tahu kemana. Pertama harus dipastikan jumlahnya berapa. Kalau tidak ingat angka nominalnya agak-agak, kita bisa memprediksi. Kira-kira dulu tahun 90-an kita SMP. Kira-kira kalau anak SMP ngambil uang berapa? Ya taruhlah 100.000. 100.000 tahun 90 itu angkanya dulu tetapkan 100. Yang kedua, berapa gram emas? Karena yang tidak berubah itu adalah dinar harga emas. Jadi kalau tahun 90 itu harga 100.000 itu 1 gram emas tahun 90, maka kalau mau bayar tahun 2020 bukan dengan 100.000-nya, tapi dengan 1 gram emasnya. Karena terjadi inflasi, harga mata uang berubah. Tidak sama 100.000 tahun 90 dengan tahun 2020. Tapi harga emas 1 gram sama. Jadi kalau harga 100.000 itu 1 gram emas, berarti bayar sekarang tahun 2020 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang 500.000. Maka bayarlah 500. Yang ketiga, cari ahli warisnya. Tidak diketahui di mana ahli warisnya. 4, serahkan untuk masalih ammah.
Masalih ammah, maslahat umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Bukan person, tapi masalih ammah, kepentingan umum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dosa jariyah apabila mengumpulkan ijazah dengan foto belum berhijab? Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yasudulaha an yura minha, tidak boleh nampak dari tubuhnya idza hadza wajah wa hadza, telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan zahiruha wa batinuha, artinya tertutup sampai di sini. Tiba-tiba di pas foto SD, oke, belum akhir balik. Pas foto SMP, SMA, S1, S2, S3, pas fotonya rambut nampak. Apakah perlu dicopot pas foto itu diganti dengan foto berhijab? Tidak bisa, karena kalau dicopot berarti harus tempel baru. Maka dibiarkan saja di situ. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dan orang juga memakai ijazah itu bukan ijazah asli, fotokopi. Fotokopi tidak jelas gambarnya. Dan orang selalu yang dilihat itu kan keterangannya, bahwa dia sekolah sudah selesai, tanggal lahir, di mana pendidikannya. Foto itu tidak terlalu diperhatikan orang. Jadi kadar nisbat mudarat mungkarnya minim. Jadi tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dengan dosa jariyah itu adalah disengaja. Adapun orang yang sudah mengaku, misalnya artis, dia pernah buat film, lalu kemudian ditonton orang. Setelah itu dia buat pernyataan, saya hijrah. Semua yang dulu-dulu saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya berharap kepada seluruh penonton supaya ditarik lagi, tidak ambil keuntungan, profit. Karena tolonglah saya supaya Allah meridhai saya. Setelah itu dia tidak mengambil keuntungan. Jangan hijrahnya, pindah pekerjaannya, tapi mengambil royalti yang terus mengalir. Itu namanya hijrahnya tidak kafah, tidak total. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari dosa jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, kalau misalnya orang tua saya salah sebut lalu marah ke saya mau balas, tapi kan saya seorang anak, tidak boleh. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua itu pasti ada orang yang lebih tua dari dia, yang omongannya dia dengar. Kakaknya, abangnya, makciknya, pakciknya, saudaranya, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang dia dulukan selangkah, yang dia hormati. Maka kita tidak bicara ke dia. Bahasanya bahasa orang lain, tapi substansi maknanya dari kita. Kita sampaikan ke orang lain yang kira-kira omongannya didengar, ustadznya, gurunya, guru ngajinya, dia yang ngomong dengan bahasa dia. Bilisani qaumihi, dengan bahasa dia. Insya Allah pesannya sampai. Jadi bukan kita menasihati, karena bicara kita tidak akan didengar oleh mereka. Jadi betapa materi penting, tapi metode cara menyampaikan materi juga jauh lebih penting. Dan satu lagi, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Tetap usaha, ikhtiar, dan berdoa. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nama saya Devi Ramazana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, adakah doa khusus agar suami ngasih uang belanja lebih? Seorang suami punya 5 kewajiban terhadap istri. Yang pertama, biaya nafkah makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, tempat tinggal. Yang kelima, perhatian. Makanya laki-laki diberi harta warisan lidzakari mithlu haudzil unsayain. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu salah satu bentuk keadilan Islam. Karena laki-laki tanggung jawabnya besar. Dia menanggung nafkah, biaya nikah, mahar, maka diberikan itu. Lalu kalau perempuan tidak mendapatkan seperti yang sudah digariskan Islam, dia lapor ke mana? Perempuan lapor ke wali. Bukan dia ngamuk-ngamuk, bukan dia ngancam-ngancam. Wali perempuan itu ada 6. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya laki-laki. Maka ke-6 wali inilah yang memanggil suami. Dipanggil suami, dinasihati, kamu punya kewajiban. Kenapa kamu tidak kasih sesuai dengan standar? Saya tidak mampu, Pak. Wali ini mau bantu. Kalau ada yang punya mampu, kasih dia modal.
anakmu, ponakanmu yang perempuan dinasihati. Kamu mesti hidup prihatin karena suamimu ini susah. Nah, begitu. Jadi komunikasinya dibangun. Begitu ajaran Islam. Doa penting. Doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, lembutkanlah hatinya, bukakan pintu hatinya. Tahajud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'ksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa di sujud itu. Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, usolli sunatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nama saya Fatwa Mahesa Caniago, umur 17 tahun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat An-Nisa ayat 103 dikatakan, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud ayat di atas? Bukankah Allah yang menentukan waktu itu sendiri? Siapa orang beriman yang dimaksud dari ayat itu? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat, 'alal mu'minina, diwajibkan Allah bagi orang-orang beriman, kitaban mawquta, waktunya sudah ditentukan. Yang menetapkan waktu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ada yang sir, ada yang jahar. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj menerima 5 waktu. 50 terlalu berat, jadi 5. Tapi teknis waktu, nama, cara, tata caranya itu setelah dia turun ke Makkah. Coba lihat kitab Muwatta Imam Malik tahun 179 Hijrah. Bab-bab awal tentang sholat, waktu sholat. Maka datang Jibril alaihissalam mengajarkan subuh begini, bacaannya subuh begini, 2 rakaat. Nanti waktunya begitu ini. Zuhur, asar, maghrib, isya. Yang menetapkan siapa? Allah. Diwajibkan pada siapa? Orang beriman. Yang membawa siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Ketika selesai sholat berjamaah, saya hendak bersalaman dengan yang di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bersalam. Tapi hendak saya salam, wajahnya menoleh ke samping, seperti tidak suka kalau bersalaman. Apa hukumnya? Kalau sebelum sholat tadi sudah bersalaman, masuk masjid bersalaman, lalu kemudian sholat, selesai sholat orang yang sama di sebelah dia salam, hukumnya mubah. Bersalaman dengan orang yang sudah bersalaman sekali lagi hukumnya mubah. Masuk masjid ketika sedang qamat, terus sholat. Selesai sholat, salaman, hukumnya sunnah. Begitu kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 767. 676, Imam An-Nawawi. Bersalaman sebelum sholat, salaman lagi setelah sholat, mubah. Sebelum sholat belum salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tidak punya Sahih Muslim, tapi dia menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Nawawi tidak punya Sahih Muslim, tapi dia bisa mensyarah Sahih Muslim. Artinya apa? Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Nah, jadi Imam Nawawi ini bukan imam sembarangan. Jangan katakan ini enggak sunnah loh. Dia ahli sunnah, ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau tanya status aku bersuami, tapi suami mengatakan saya lebih ikhlas dan ridha kalau tinggal di pondok pesantren. Gimana Pak Ustadz? Neng, Fakultas Hukum. Kata suaminya, aku lebih ridha kamu tinggal di pondok pesantren. Kalau suamimu berkata demikian, tanya maksud suamimu apa? Maksud kamu apa, Mas? Karena kalau maksud dia dengan mengatakan itu, kamu lebih baik pondok pesantren, niat dia maksudnya mau menceraikan. Berarti itu lafaz tolak kinayah. Tolak itu ada 2. Satu, sharih, aku ceraikan kamu. Itu sharih, jelas. Yang kedua, kinayah, menggunakan lafaz yang multi interpretasi. Pulanglah kamu, atau kamu bagusnya pesantren aja, di pondok aja. Tanya dia, maksudnya apa? Kalau nggak berani, lapor ke wali. Nanti walinya manggil. Kamu kan ngomong ke istrimu, supaya bagusnya di pondok aja. Maksud kamu apa? Maksud saya Pak, supaya dia belajar agama di pondok.
Oh, berarti kalau gitu disuruh mondok lagi belajar. Tapi kalau maksud dia mau menceraikan, berarti jatuh talak 1. Iddahnya 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. 3 quru, 3 kali suci. Satu mazhab menyebut 3 kali haid, 3 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajak orang tua, keluarga untuk selalu hadir di majelis, mementingkan akhirat? Biasanya kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, itu cara Allah menegur supaya kita ingat mati. Mungkin tidak di tengah keluarga, tetangga kita ada yang meninggal. Mudah-mudahan dia tersentuh dengan itu. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Atau ada arisan keluarga. Kebetulan hari Ahad, pas giliran rumah kita. Jadi kita adik-adik yang sudah ngaji, tapi bapak ibunya belum suka pengajian, itu manfaatkan kira-kira lewat pintu celah mana kita bisa masuk. Pintu arisan, manfaatkan, undang ustadz, sampaikan ustadz ceritanya tentang kita ini semua hidup mau mati, bekal apa yang akan kita bawa. Atau di kantornya ada pengajian, atau hadiah ketika ulang tahun, bagi-bagi hadiah, kita bagi hadiah buku tentang kematian. Pokoknya pakai segala celah kira-kira dakwah ini bisa masuk ke dalam. Tentu dengan cara yang santun dan baik, menyentuh hati. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat menyentuh, satu orang dapat hidayah karena lisanmu, karena caramu, karena metodemu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang wanita yang tidak berhijab akan membawa kedua orang tuanya masuk neraka? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para abang, hai para paman, hai para bapak, hai para kakek, qu anfusakum, jaga istrimu, jaga anak perempuanmu, jaga keponakanmu, jaga cucumu, nara, dari api neraka. Dalam hadis dikatakan kullukum ra'in, setiap kamu wahai laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kau akan dituntut, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang punya anak perempuan dari kecil sudah tegas. Kita bangga melihat anak umur 5 tahun dikasih pakai jilbab, dibelikan dia bros yang lucu-lucu supaya dia suka, dibiasakan dia dibawa pengajian. Kata pepatah Melayu adalah bisa karena biasa. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung yang lembut bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar. Oleh sebab itu, dengan kebiasaan ini maka nanti insya Allah akan positif. Jadi laki-laki itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Muridnya apa pernah bertanya, kamu jalan sama siapa, kenapa nggak pakai jilbab, jajan yang dipakai dibawa kemana, sekolahnya, pergaulannya, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Jadi banyak kasih sayang tuh menjerumuskan, diberikan handphone, gadget mahal, uang jajan, mobil, sepeda motor, diberikan kebebasan karena dulu hidup susah orang tua, sekarang sudah punya ekonomi baik, lalu anak dibebaskan. Tapi sebenarnya kita sedang menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah anak. Maka kita akan ditanya, anak-anak perempuan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya ustadz ditahan, bolehkah kami berjihad membela ustadz sebagai panutan kami? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, perdagangan, bisnis ini unik, aneh, bisa menyelamatkan kamu dari azab yang menyakitkan? Apa dia? Tu'minuna billah. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang berjihad di jalan Allah. Pertama, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu. Jadi bukan langsung pulang ke rumah bawa golok, bawa parang panjang, bawa pistol, jihad, bukan begitu. Kita tinggal di negara hukum. Kalau ada ustadz kita dilaporkan, ya kita jihad, kita siapkan, cari lawyer, lembaga bantuan hukum, LBH, siapa pengacara. Pengacara ini kan juga perlu dibayar, ada yang lillahi ta'ala, dibantu. Bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu, beri support.
Oh, saya sendiri lawyer Ustaz, saya pengacara. Bantu dengan itu. Saya bukan pengacara, saya tidak ngerti hukum konvensional, saya tidak ada punya uang. Posting, tabayun, klarifikasi, kirim, tidak provokasi, tidak fitnah, tidak kata-kata kasar, untuk menjelaskan. Dan doa, jangan lupa setiap sholat doa. Supaya Allah berikan ketegaran pada ustadznya dan jamaahnya supaya diberikan kesabaran, dan orang yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikanlah hidayah karena mereka berbuat salah karena tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang ibu berusia 64 tahun. Saya salah satu pengagum ustadz. Kalau saya mau tidur, bangun tidur selalu mendengarkan tausiah ustadz di YouTube. Kehidupan saya berubah total semenjak saya mengenal ustadz. Cara berpakaian pun 100% sholihah. Maksudnya berhijab. Suatu saat saya berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan hambamu ini bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah doa saya diijabah Allah. Apa hukumnya? Apa hukumnya berdoa ingin bertemu dengan Ustaz, bertemu dengan Habib, bertemu dengan ulama? Nabi Musa alaihissalam berharap bertemu dengan orang yang lebih mulia dari dirinya, yang disebut Allah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya ilmu. Khidir alaihissalam berharap ingin bertemu dengan orang baik, itu adalah baik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, nanti akan ada orang soleh doanya makbul. Kalau dia sampai ke negeri kamu, mintalah doa kepadanya karena doanya dikabulkan Allah. Sahabat semua ingin bertemu dengan dia. Dia tidak masuk dalam kategori sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Saya amat sangat ingin bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz. Ketemu. Saya berdoa, Allah pertemukan. Banyak ulama-ulama ingin bertemu. Ingin bertemu dengan almarhum Mbah Mun, dipertemukan Allah SWT. Ingin bertemu dengan keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari, masa-masa penulisan disertasi, dipertemukan Allah SWT. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Tapi kita bisa berdoa. La yaruddul qada illa du'a. Artinya perbuatan ibu baik, tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain dan apa ciri-cirinya? Ain maknanya mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir saja la yuzliqunaka, zaliqatit turuqu, la yuzliqunaka, menggelincirkanmu, membuatmu terpeleset. Hampir saja orang-orang kafir itu membuatmu tergelincir, terpeleset, terjatuh bi absarihim, dengan mata mereka. Nah, itu disebut dengan ain. Makanya kita dilarang oleh sebagian ulama memposting gambar anak kita yang lucu-lucu, karena dikhawatirkan ketika diposting ada orang yang tidak suka, dia pandang, muncul hasadnya. Makanya ada ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika muncul hasadnya datang setan. Nah, ini anaknya kena ain. Al-ainu haq, kata Nabi. Ain itu hak, kebenaran. Nah, jadi berawal dari mata, melihat, datang rasa tidak suka, datang setan masuk. Makanya itu terlihat dari doa yang diajarkan Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung kepada Allah dengan nama Allah yang maha sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari ain, dari mata, lammah, yang jahat. Jibril alaihissalam meruqyah Nabi Muhammad SAW. Bismillah, dengan nama Allah. Urqika, aku ruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'zika, dari segala sesuatu yang menyakitkanmu. Min syarri kulli nafsin, dari segala yang jahat, yang buruk. Au ainin hasidin, atau mata yang hasad. Hasid, hasad. Allah yashfika, Allah menyembuhkanmu. Bismillahi urqika, dengan nama Allah aku meruqyah. Oleh sebab itu makanya perempuan sebaiknya tidak terlalu membuka, memposting-posting, karena nanti dilihat orang. Tidak semua orang baik, tidak semua orang ikut senang dengan kesenangan kita, tidak semua orang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita. Banyak juga orang yang sakit hati dengan
kesenangan kita. Maka muncul dari pandangan matanya, muncul hasadnya, datang setan. Kalau terkena, maka baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul huwallahu falaq sekali, Qul huwallahu nas sekali, ayat kursi sekali, sholawat, bacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Bismillahi urqika u'idzuka. Nabi SAW meruqyah Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain, u'idzukuma min kulli u'idzukuma, aku berlindung kepada Allah Ta'ala, aku mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk kamu berdua. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamma. Wallahu a'lam bishawab. Perempuan yang menikah 2 kali, nanti di akhirat bersama siapa? Apakah bersama suami pertama atau yang kedua? Keduanya baik. Menikah seorang perempuan dengan suami yang pertama, bercerai, putus. Menikah dengan yang kedua sampai mati, maka dia akan bersama dengan suami kedua, karena akad yang pertama ini putus. Menikah dia dengan suami pertama, tidak cerai, meninggal, berarti akadnya tak putus. Menikah lagi dia dengan suami yang kedua sampai mati, nanti di akhirat dia dengan yang mana? Dijawab oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Di antara suami yang 2 itu, dengan siapa yang paling baik akhlaknya, maka dengan itulah dia nanti akan bersama. Oh, jadi yang kurang baik akhlaknya itu nanti dengan siapa? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah akan berikan apa yang kamu inginkan. Bisa enggak Allah buatkan seperti istrinya itu nanti 2 orang, 1 untuk ini? Bisa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya nikah di via online, video call? Ada mempelai laki-laki, ada wali. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, ada 2 orang saksi. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi. Kemudian ada mahar, kemudian ada ijab dan qabul. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Ulama yang sangat ketat mengatakan kalau ini tidak terwujud maka nikah batal. Bagaimana kalau mempelai laki-lakinya itu di luar negeri dan dia pakai teleconference? Aku nikahkan engkau dengan anakku, melihat layar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Lalu kemudian dia di sana menjawab, aku terima nikahnya anak bapak dengan mahar, sah. Kata 2 orang saksi, gimana? Sah. 2 pendapat dalam hal ini. Pertama, pendapat ulama yang ketat mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena tidak satu majelis. Yang kedua, antara akad ijab dan qabul putus. Pendapat yang kedua mengatakan sah. Kenapa? Dengan syarat tidak ada unsur tipu, terpercaya, tidak ada unsur ghish, tidak ada unsur zalim, tidak ada aniaya, tidak ada unsur yang kira-kira membuat akad itu rusak, maka akadnya sah. Saya pribadi condong kepada pendapat yang ketat. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri kalau dalam masalah hukum tasyaddadna. Dalam masalah hukum kami ketat. Kalau dalam masalah fadail a'mal, dalam masalah riwayat oke, tapi ini dalam masalah hukum, apalagi zaman sekarang penipuan banyak sekali. Oleh sebab itu janganlah melalui ini. Kalaupun mau juga diwakilkan bisa, ditaukilkan, diwakilkan bisa. Ketika itu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid kuliah di Baghdad, akad nikah di Jawa dilakukan oleh paman beliau, jadi bisa diwakilkan, diwakilkan. Mempelai laki-lakinya jauh, diwakilkan. Penerimaan qabulnya itu bisa. Oleh sebab itu maka ini lebih selamat daripada menggunakan, kalau menurut pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelajar. Saya tamatan sekolah umum. Dalam proses persiapan menghafal Quran, mana yang lebih utama? Belajar nahwu sharaf, nahwu gramatikal. Sharaf perubahan dari satu kata ke kata lain dalam tata bahasa Arab. Mana yang lebih utama? Saya belajar nahwu sharaf, gramatikal bahasa Arab, atau ngapal Quran? Ngapal Quran dulu. Karena dalam metode pendidikan Islam menghafal. Pertama ngafal Quran, kedua ngafal hadis, ketiga ngafal syair. Karena semua ilmu-ilmu itu dulu disyairkan dalam bentuk nazam, dalam bentuk mutun. Quran, hadis, mutun, nazam, syair. Karena kalau sudah dihafal sulit untuk lupa. Tinggal ulang-ulang hafal. Adapun nanti nahwu sharafnya nyusul belakang. Begitu metode ulama dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita yang ikut mencari nafkah dan membiarkan anak-anaknya diasuh oleh seorang pembantu berdosa? Ini tentang masalah perempuan bekerja. Perempuan bekerja, dua pendapat. Pendapat yang pertama, perempuan tidak boleh bekerja. Dalilnya waqarna fi buyutikunna, kamu mesti menetap di rumah. Inilah sebagian saudara-saudara kita, ustadz-ustadz yang mengatakan perempuan nggak boleh kerja, dia di rumah saja menjaga anak. Titik. Pendapat yang kedua, Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar mengatakan perempuan boleh beraktivitas. Dalilnya mana? Nabi pernah melihat Asma menjunjung makanan onta, makanan kambing. Nabi tidak melarang. Itu menunjukkan perempuan boleh beraktivitas bekerja di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5. Yang pertama, izin suami. Suaminya benar-benar izin. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ketiga, tidak berdua-duaan dengan laki-laki tak mahram. Kalau dia ngantor rame-rame, kalau dia keluar kota rame-rame. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. La tusafiranna mra'atun illa ma'adhi mahramin. Yang ketiga, 4, tidak meninggalkan kewajiban. Jadi sebelum berangkat ke rumah, dia sudah siapkan sarapan, atau ada orang yang dia bayar untuk membantu, menolong, membantu. Jadi kalau dia bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah, handphonenya mati, dia mandikan anaknya, dia didik anaknya, dari maghrib ke isya dia ajar anaknya, habis itu dia tanya PR-nya, bagus. Jangan dari jam 8 sampai jam 4 sore dia bekerja di kantor, pulang ke rumah dia main handphone, anaknya mau tunjukkan nilainya dia tidak mau tahu, akhirnya tidak dapat kasih sayang. Oleh sebab itu, maka waktu yang singkat efektivitas waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali menyekolahkan anak saya ke pesantren, tapi biayanya sangat mahal. Bagaimana solusinya? Sekarang ada rumah-rumah tahfiz. Jadi anaknya biar saja sekolah SMP pagi. Pagi biar di SMP. Jam 12, jam 1 pulang. Pulang, masukkan ke rumah tahfiz. Alhamdulillah di beberapa kota ada rumah tahfiz. Masukkan. Nanti dia akan menghafal Quran. Atau ada program maghrib mengaji dari maghrib ke isya. Jadi sekolahnya tetap dapat ijazah, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi dia ada hafalan Al-Quran. Dalam setahun hafal juz 30, habis itu hafal juz 29, habis itu hafal juz 28. Untuk yang juz belakang bagus 28, 29, 30, nanti baru juz 1 dari depan. Ar-Rahman, Yasin. Jadi pendidikan agama dia dapat. Ini bagi masyarakat yang ekonomi susah. Adapun bagi pemimpin kita, anggota dewan, bupati, mumpung masih ada jabatan kekuasaan amanah diberikan Allah, supportlah pendidikan agama, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, akidah, Quran, hadis, akhlak, bahasa Arab. Akidah, Quran, hadis, akhlak, bahasa Arab. Support Dewan, DPR, RD, DPR provinsi untuk SMA provinsi, DPRD untuk kabupaten kota, sekolah-sekolah SMP dimasukkan pendidikan agama, maka insya Allah selamat anak-anak kita dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak dan istri
Karena beliau sakit. 5 kewajiban seorang suami. Seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada istri. Makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Kalau dia tidak sanggup, perhatian termasuk seksual. Kalau dia tidak mampu, maka dia diberikan masa untuk berobat, impoten. Diberikan dalam Islam berobat setahun. Setahun dia tidak sembuh, maka istrinya berhak untuk menggugat ke pengadilan. Penyakit kusta, penyakit supak, boleh dia menggugat. Jadi dalam Islam itu rasional. Jadi tidak semata-mata perasaan saja. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu memberikan nafkah zahir, yang tadi batin, zahir, tak mampu dia memberikan makan? Maka dalam Islam dia punya keluarga, keluarganya menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Keluarganya pun susah juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Maka kalau sudah di bawah kemampuan, maka diangkat hukum kewajiban dari dirinya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mengalami seperti ini dibukakan Allah segala kesulitannya, ditolong Allah segala kesusahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahkah menolak seorang lelaki yang hendak berkenalan dan meminang karena beliau perokok dan saya nggak kuat asap rokok? Perempuan itu dalam Islam dihormati, dimuliakan. Suatu ketika datanglah seorang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ayah saya menikahkan saya dengan laki-laki hanya untuk mengangkat derajatnya saja. Dinikahkannya saya dengan laki-laki itu karena dia ingin dipandang, dimuliakan. Nabi SAW memanggil bapaknya. Panggil Nabi, lalu kata Nabi SAW, anak perempuan ini punya hak terhadap dirinya sendiri. Itu 14 abad yang lalu, apalagi zaman sekarang. Oleh sebab itu perempuan itu ditanya. Makanya sebelum akad nikah, wali Pak Kua mengatakan kepada bapak, coba tanya anak gadisnya Pak. Diutus satu orang masuk ke kamar. Anaknya diam. Mau kamu menikah dengan laki-laki ini? Diam. Kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Kalau dia diam, berarti dia setuju. Oleh sebab itu, maka kalau tidak setuju, dia katakan, saya tidak mau, karena dia perokok. Tapi dia orang baik. Tanya, mau tak berhenti merokok sekian bulan ini? Jadi keputusan itu ada pada perempuan, ada pada walinya, bermusyawarahlah mereka. Wa amruhum syura bainahum. Allah memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya membakar kemenyan dalam tahlilan? Kalau kita dalam acara maulid membaca syair burdah, syair barzanji, syair sibtud durar, syair al-diyaul lami, syair ad-dibai, itu biasanya para habib menyalakan perapian, dibakar bukhur, asap. Bukhur artinya asap. Yang dibakar itu biasanya serbuk kayu gaharu. Serbuk kayu gaharu. Harum semerbak. Sama dengan menyan. Bedanya kalau menyan itu batang kayu yang dipotong keluar seperti getah bening. Itu yang dibakar. Kenapa di tempat kita nggak pakai gaharu? Gaharu mahal. Gaharu dijual, diekspor keluar, yang dibakar menyan. Jadi kalau gaharu dibakar, menyan dibakar untuk mengharumkan ruangan, karena malaikat suka pada yang harum-harum, ya nggak masalah. Saya pun sampai hari ini menyimpan menyan. Ada menyan hitam, ada menyan bening, ada kayu gaharu, bukhur. Ini untuk harum-haruman, dibakar. Tidak masalah. Tapi kalau dia meyakini dengan membaca Yasin, tahlilan, lalu dibakar, ini asapnya nanti yang membawa makanan ayam panggang perut kuning ini ke alam sana, itu nggak benar. Itu mesti diluruskan. Ini sudah terkait dengan akidah. Tapi saya yakin dan percaya mereka yang membakar itu hanya untuk harum-haruman, bukan memanggil hantu setan. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca surah Yasin dan tahlil beserta surah lain, zikir dan salawat seperti pada buku-buku Yasin tahlil, kemudian kami hadiahkan semua pahala amalan itu kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada zuriatnya, kepada sahabatnya, kepada wali-wali, kepada orang tua, kepada seluruh kaum muslimin, baik yang hidup yang sudah meninggal. Apakah sampai? Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali. Summa ahda thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahala tahlil itu kepada mayit, orang yang meninggal. Yantafi'u bihi, maka orang yang meninggal itu dapat pahalanya. Yantafi'u bihi, bermanfaat, ada manfaatnya, ada efeknya. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah yang paling keras dalam masalah bid'ah. Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali. Summa ahda thawabahu lil mayyit, dia hadiahkan pahalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku hadiahkan pahalanya untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, untuk Syekh Ahmad Al-Badawi, untuk Syekh Ahmad Al-Rifai, untuk Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Yantafi'u bihi, maka ada manfaatnya sampai pahalanya. Bagaimana dengan untuk Rasulullah SAW? Tanpa kita hadiahkan pun pahalanya otomatis sampai kepada Rasulullah. Mana dalilnya? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu amalan baik, maka pahalanya dia sudah dapat. Semua amal kebaikan kita ini yang menunjukkannya adalah Muhammad SAW. Maka semua perbuatan kita sampai pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kepada orang tua, bedanya dengan orang lain. Kalau orang tua tidak perlu kita sebut Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada orang tuaku. Tidak perlu baca itu langsung sampai. Tapi kalau untuk orang lain perlu kita sebutkan Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang ku baca tadi min surat Yasin wa suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal mu'awwidhataini. Sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul huwallahu falaq, Qul bin nas, ayat kursi, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah kepada almarhum fulan bin fulan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang penting mengimplementasikan kepada diri muslim, kepada muslimin muslimat? Apa yang sangat perlu penting mengimplementasikan kepada diri muslim muslimat? Apa yang paling penting dilakukan seorang muslim muslimat? Yang pertama, akidahnya mesti benar. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, amalmu gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, orang-orang yang amalnya banyak, amalnya itu nanti kami balas di akhirat. Faja'alna, kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin. Jadi yang pertama kali yang paling penting akidahnya mesti benar. Yang kedua, al-amalu bil arkan, dia mesti beribadah. Ibadah terbagi dua, ibadah yang mahdah, salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir. Ada ibadah yang tidak mahdah, itulah dia ibadah masuk kantor. Masuk kantor itu ibadah. Berniaga di pasar itu ibadah. Tapi niatnya kalau dapat duit untuk bantu fakir miskin dan yatim, itu ibadah. Yang ketiga, akhlak. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Aku dulu yang menyekolahkan ente, aku dulu yang ngasih sumbangan ini. Batal. Wal adza, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang lembut, pemberian maaf lebih baik daripada berbuat baik tapi menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warga Lormes, ingin bertanya, apa hukumnya laki-laki berambut gondrong dan pirang? Tentang rambut panjang itu mesti dilihat dulu kenapa dia berambut panjang. Kalau dia berambut panjang menyerupai perempuan, memang ada dalam dirinya itu ingin menyerupai perempuan, maka dilaknat. La'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal.
Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Banyak sekarang laki-laki dipanjangkannya rambutnya ingin menyerupai perempuan, maka dia dilaknat. Tapi kalau dia memanjangkan rambut hanya ingin merasa dia lebih jantan, lebih gagah, lebih perkasa, ya nggak apa-apa. Selama bersih. At-tahuru syatrul iman. Bersih itu bagian setengah dari iman. Bagaimana kalau dengan sudah panjang gondrong pirang? Ketika Nabi SAW sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, ayah Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah, rambutnya putih semua, jenggotnya juga putih. Kata Nabi menyuruh celup. Dicelup rambut yang putih itu dengan warna pirang. Jannibus sawad, jangan pakai warna hitam. Karena kalau dengan warna hitam nanti tertipu. Banyak anak-anak gadis menengok orang tua pakai rambut hitam, rupanya sudah tua, beruban. Tertipu. Maka dicelup pakai daun henna, daun inai kata orang Melayu, daun pacar kata orang Jawa. Digiling, kalau di Makkah sudah dalam bentuk serbuk tepung, campur air, pasang. Maka dia menjadi pirang. Makanya Habib Umar bin Hafiz jenggotnya itu pirang. Warna mahogani, warna coklat tua, karena itu warna inai. Jadi boleh mencelup, tujuannya adalah supaya uban tak boleh dicabut. Karena uban itu akan menjadi nurun yaumal qiyamah. Uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Uban kalau kita risau dicelup pakai warna hinai. Apa hubungan uban dengan cahaya? Saya baca syarah hadisnya. Ternyata orang kalau beruban, dia lihat wajahnya di cermin, dia ingat mati. Kalau dia sudah ingat mati, dia akan banyak ibadah. Kalau dia banyak ibadah, maka cahayanya terang pada hari kiamat. Itu korelasi antara uban dengan cahaya. Saya seorang mahasiswa, ingin jadi pengusaha, membantu ekonomi umat. Mohon ilmu untuk menjadi pengusaha yang sesuai syariat Islam dan mohon doanya. Yang pertama, niatnya mesti supaya kaya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah. Dua, antada awarathata ka'aghniya, kau tinggalkan anak cucu istrimu dalam keadaan mampu secara finansial ekonomi, khairun, lebih baik. Min antada'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, yatakaffafun 'alan nas, minta-minta. Yang ketiga, kalau kau berusaha niatnya adalah untuk bangun masjid. Saya ingin jadi bisnismen supaya bisa bangun masjid, bukan untuk bangun rumah. Bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi untuk kepentingan. Yang keempat, dia mesti belajar kepada orang berilmu. Jadi buatlah sebuah komunitas, undang bisnismen muda yang berhasil, milenial, tularkan ilmunya. Sekarang tuh banyak tuh bisnismen kita, komunitas pengusaha hijrah, komunitas berbagi, komunitas muslim, komunitas pengusaha muda muslim. Nah, ini semua untuk berbagi. Setelah itu doa. Karena orang kalau hanya sekedar usaha, nanti kalau berhasil sombong. Tapi kalau dia berdoa, dia sadar bahwa ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum melewati orang sholat untuk memenuhi shaf? Sawus sufuf, di antara makna sawus sufuf artinya penuhkan shaf depan. Fa inna tasbiyatus sufuf min tamamis shalah. Penuhkan shaf depan, baru shaf kedua. Tiba-tiba di depan shaf itu ada 01. Siapa yang maju ke depan, maka yang belakang ini langsung maju ke depan. Atau yang dari shaf ini mendekat ke tengah. Imam di tengah, kosong di sini, yang kanan ini merapat. Atau yang belakang ini tergantung siapa cepat, dia kosong untuk mengambil keutamaan fadhil. Apa hukumnya melewati orang salat? Lau kana ya'lamul marru, seandainya orang yang melewati salat itu tahu dosanya melewati orang yang salat, pastilah dia akan berdiri arba'ina. Kata rawi hadis itu, aku tidak tahu apa makna arba'in, 40, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Lebih baik tegak 40 di sampingnya, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, daripada melewati orang yang sholat. Tapi membiarkan shaf kosong juga enggak benar. Oleh sebab itu maka kalau ada shaf kosong, sholat belum dimulai,
Mau hari Jumat, ada orang sholat, tunggu dulu. Tak lama itu, selesai salam dia baru isi yang kosong itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak menyukai ceramah Ustadz Abdul Somad? Orang yang tidak suka itu terbagi kepada dua. Yang pertama, tidak faham. Kita kasih faham. Dia tidak faham isi ceramah itu karena dia tidak mendengar langsung, tapi dia mendengar potongan-potongannya. Maka biasanya Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah klarifikasi. Ini ceramah klarifikasi. Lihat semua penjelasannya dalam video pendek di Ustadz Abdul Somad Official. Atau di Instagram. Di Instagram biasanya dijelaskan, ini maknanya untuk membantu jamaah. Posting saja itu, copy paste saja untuk memudah. Posting, kirim. Yang kedua adalah orang yang memang sengaja untuk tidak paham, karena dia memang cari uangnya, cari makannya dari tidak paham itu. Dibayar untuk itu. Orang yang ini tidak perlu diladeni, karena dalam dunia maya kita tidak bersentuhan melihat orang langsung. Menghabiskan energi untuk itu sama seperti menguras air laut. Jadi biarkan saja. Posting sekali, klarifikasi sekali, ini loh yang lengkapnya, ini penjelasannya. Udah cukup. Jangan habiskan energi untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kami boleh berjihad untuk ulama yang kami cintai jika dia diganggu? Nabi SAW berdoa 1 bulan ketika ulama da'i yang dikirim itu dibunuh. Allahumma la'an Bani Ri'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Bunuh, la'natlah Bani Ri'il, la'natlah Zakwan, la'natlah Usayyah. 3 suku yang membunuh da'i yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Di zaman sekarang kita tidak lagi membunuh, tapi kita menyiapkan pengacaranya, membantunya. Kita dengar ada ustaz yang dikriminalisasi, ditangkap. Kita tanya bagaimana keadaan keluarganya, berapa lama dia ini, apa yang dia tinggal, bagaimana makan mereka, apakah sudah ada pengacara muslim yang menolong. Jadi kita mesti tahu. Jangan kita semangat untuk datang ke pengajiannya, tapi ketika dia ditangkap kita pura-pura tak tahu. Hanya sekedar basa-basi saja. Cari informasi tentang dia. Bagaimana keadaannya sekarang? Kalau dia sakit, jenguk ke rumah sakit. Tanya bagaimana pembiayaan rumah sakit, bagaimana obatnya, apa yang bisa kita bantu. Saya cuma bisa mengasih ruqyah, saya cuma bisa ngasih madu, saya cuma bisa tolong. Karena orang tua kita mengeluarkan kita dari alam kegelapan rahim ke alam dunia. Tapi guru-guru kita ini mengeluarkan kita dari alam gelap jahil ilmu pengetahuan menjadi terang benderang ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita didekatkan Allah dengan jodoh dan rezeki? Apakah doa khususnya? Jodoh itu adalah rezeki. Namanya umumnya rezeki. Di dalam rezeki itu ada uang. Uang itu rezeki. Ada makan. Makanan itu rezeki. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau punya teman baik, itu rezeki. Punya guru yang baik, itu rezeki. Punya tetangga yang baik, itu rezeki. Punya pemimpin yang soleh, itu rezeki. Maka jodoh, rezeki. Nah, jadi, jangan pisahkan antara rezeki dengan jodoh. Jodoh adalah rezeki. Adapun doa khususnya, Allahumma la taj'al, Rabbi la taj'alni fardan, wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah dia berdoa itu diberikan Allah lah Yahya. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan kau biarkan aku fardan, sendirian. Wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon bagaimana hukumnya melaksanakan kenduri seperti berkirim doa malam 1, 2, 3, 1 tahun arwah? Apakah ada dalilnya?
mayat itu diuji selama 7 hari 7 malam. Maka dianjurkan bersedekah untuk menolongnya. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in. Ada saya bahas dalam 37 masalah populer. Mayat itu diuji 7 hari 7 malam. Maka untuk membantunya dianjurkan bersedekah. Sedekah ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti, anak panti ini makan pagi, makan siang, makan malamnya saya yang nanggung selama 7 hari 7 malam. Bagus. Pahalanya untuk almarhum. Tanpa disebut pahalanya untuk almarhum pun sampai. Automatically kalau anak berbuat sampai insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi riba? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kau makan riba adhafan mudha'afah, berlipat-lipat ganda riba itu. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Kalau pernah melihat orang kesambet diganggu jin, begitu dia nanti akan bangkit dari kubur. 3. Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging di badan ini kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Makan riba. 4. Berdoa pagi petang siang malam, ya Allah ya Rabbi, doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makan haram. 5. Orang yang makan riba, maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah ingin bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon kayu. Imam Hanafi tegak, dia panas. Ya Imam Hanafi, kata orang. Ya. Kenapa nggak mau bernaung di depan kayu depan rumah orang itu? Saya nggak mau bernaung di depan rumahnya, di depan kayunya, karena orang yang punya rumah ini minjam uang saya. Apa salahnya? Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka riba. Bernaung di bawah pohon kayu di depan rumah orang yang minjam uangmu pun Imam Hanafi tidak mau karena takut kena riba. Begitulah hadusnya Imam Hanafi tentang masalah riba. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum musik dalam Islam? Untuk lengkapnya baca kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik dan lagu, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami sudah menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang yang cantik dan indah. Kalau kita naikkan mata kita ke atas di tengah malam, nampak cantik indah. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau mata suka melihat yang indah, maka telinga juga suka mendengar yang indah-indah. Itu makanya di majelis-majelis para habaib, setelah baca kitab misalnya, jenuh, letih, ya Allah munsyid. Mana ada munsyid? Munsyid maksudnya yang baca nasyid. Ya Rabbana atarafna. Dah, baca lagi. Nanti jenuh, munsyid, baca lagi. Salawat. Salawat burdah, salawat barzanji, salawat dibai, salawat. Karena ketika mendengar itu, urat-urat kita yang tadi tegang, mendengar itu lembut. Saya tanya, Habib, kenapa ini ada munsyid, ada nasyid? Qamarun, untuk membuka pintu hati, untuk menenangkan. Oh, itu maksudnya. Jadi kalau mata suka, telinga juga. Yang jadi masalah, bagaimana kalau suara yang indah itu diiringi dengan alat musik? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, tidak ada hadis satu pun yang sahih melarang alat musik. Wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ada sebagian manusia ini yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Lahwal hadis itu kan artinya musik, Pak Ustaz. Kata siapa? Kata Imam Mujahid. Mujahid tabi'in. Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, Jabir.
dari kalangan tabi'in. Itu interpretasi, bukan hadis. Maka kata Syekh Qaradawi, tak ada hadis sahih mengharamkan musik. Makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali menghalalkan, membolehkan musik. Ibnu Hazm itu yang paling banyak dikutip ulama tentang masalah musik. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam, musik itu sama seperti ucapan. Ucapan kalau baik, ya baik, dapat pahala. Makanya sekarang ada musik religi, musik yang mengingatkan pada sholawat, musik yang mengingatkan pada jihad. Alhamdulillah, berkreasi terus umat Islam. Apalagi mendekati bulan Ramadan, keluar lagu-lagu religi, senang gitu, menghibur umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang dosen mempersulit mahasiswanya? Lapor ke ketua jurusan. Saya nggak berani, kan punya ketua senat. Ketua senat jurusan, HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, atau ketua senat fakultas, ngelapor dosen. Ada kalanya dosen yang mempersulit itu macam-macam. Karena dia mau diktatnya dibeli, karena dia kurang ekonomi. Atau kalau kamu mahasiswi cantik, dia suka supaya hubungannya lebih dekat. Jadi banyak faktor. Lapor ke dekan, lapor ke pembantu dekan 3, lapor ke pembantu rektor 3, wakil rektor 3 yang terkait dengan mahasiswa. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, dia unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi, kami tahu cara nolongnya ya Rasulullah. Yang dizalimi, bagaimana kalau orang yang menzalimi? Ini dosennya menzalimi, bagaimana kami cara menolongnya? Kaf, tahan tangannya. Dia mau kasih C, dia kalau nggak suka D, tahan tangannya itu. Jangan sampai dia sembrono sembarang, karena dia nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosen-dosen itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doa buat orang tua saya sedang sakit, Ibu Sahdaniyah Bakri binti Muhammad Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tashfi mardana wa tarham mautana wa tuballigh maqasidana wa taqdi hajatina wa taghfir lana ma madha. وتفتح لنا فتوح العارفين وترزقنا فهم المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'allaf baru masuk Islam. Boleh nggak saya mendoakan kedua orang tua saya yang masih beragama non muslim? Apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Kalau dia masih hidup, doakan mereka dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi kepada kaumnya yang masih musyrik, masih hidup. Allahumma hdi qaumi. Berikan hidayah ayahku, berikan hidayah ibuku, berikan hidayah abangku, berikan hidayah adikku, berikan hidayah keluargaku, karena supaya mereka masuk Islam ya Allah. Bagi yang sudah meninggal dunia, maka tidak bisa kita mintakan mereka masuk ke dalam surga Allah. Doakan, serahkan aja kepada Allah. Ya Allah, ini hamba-hambamu, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena Nabi Ibrahim pernah memintakan ampun, tak diterima Allah. Maka istighfaru Ibrahimu li abihi, istighfar ibu Nabi Ibrahim untuk bapaknya, illa amma adati wa'adaha iyyah, itu hanyalah sekedar janjinya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir, last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Fitri atau Idul Adha selain di lapangan dan di masjid, apakah boleh di musola? Kalau masjidnya kecil, hanya ada salat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjidnya kecil, namanya masjid. Tapi kalau masjidnya besar, ada salat Jumatnya, namanya masjid jami'. Jadi dalam Islam, masjid itu dua, masjid dan masjid jami'. Di tempat kita, masjid yang disebut masjid salat 5 waktu ini adalah musola surau langgar. Musola surau langgar. Menurut mazhab Syafi'i,
Yang afdal sholat Idul Fitri Idul Adha itu adalah di masjid, baik masjid saja maupun masjid jami. Kenapa? Karena masjid tempat paling suci di muka bumi ini. Yang paling suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, masjid. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan afdal di tanah lapang. Kenapa? Karena lebih luas. Sedangkan tujuan dari Idul Fitri Idul Adha itu adalah syiarnya, bukan masalah sini masjid kecil-kecil. Makanya dulu ketika di Kabupaten Rokan Hulu diadakan sholat, digabungkan semua di Pasir Pangarayan itu di satu masjid, Masjid Islamic Center. Masjid-masjid yang lain off semua, gabungkan. Syiarnya luar biasa. Karena tujuannya satu orang khatib, satu orang imam, satu pesan. Dan umat Islam ketika pulang itu melihat jutaan manusia, bangkit semangatnya. Itu tujuannya. Wallahu a'lam. Terima kasih segala perhatian jamaah dimanapun berada. Semoga senantiasa terus beraktivitas, jangan putus asa, banyak berzikir dengan Allah, basahkan lidah dengan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ila rahman, dicintai Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar perbanyak. Maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama mereka masih mau beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Banyak-banyak berselawat. Di antara penyebab tertolaknya bala adalah dengan banyak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdiruna biha jami'al hajat, tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Tuballighuna bi aqsal ghaib jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. 7. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.